Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Zalza Nabila, NPM 1811010422 dari Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat. Untuk pembelajaran hari ini, ketua kelas silahkan memimpin doa. Untuk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang gak hadir? Nihil, Bu. Oh, Nihil ya. Baik, kemarin sudah Ibu sampaikan kepada anak-anak semua untuk mempelajari materi tentang keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah menghadapi suatu kaum. Ada yang tahu kaum apa namanya? Kaum apa? Ninawa. Ya, benar. Jadi kaum Ninawa ini adalah suatu kaum yang sangat keras kepala. Kaum ini tuh penyembah berhala dan suka melakukan kejahatan. Secara berulang kali Nabi Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak pernah berubah. Apalagi karena Nabi Yunus itu bukan dari kaum mereka. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya. Pengikutnya adalah Rubil dan Tanuh. Rubil ini adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanuh adalah seorang yang tenang dan sangat sederhana. Nah, jadi ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang sangat baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Maka dari itu mereka menolak ajaran dari Nabi Yunus. Hal tersebut membuat Nabi Yunus marah terhadap perilaku kaumnya, sehingga ia meninggalkan kaumnya dan memberikan ancaman bahwa sebentar lagi azab Allah akan datang setelah berlalunya 3 hari. Nah, sebagaimana yang diancamkan, pada hari keempat nampaklah tanda-tanda kelainan pada alam sekitar. Gemparlah seluruh penduduk. Ya. Jadi, sebagaimana yang diancamkan, pada hari keempat nampak tanda-tanda kelainan pada alam sekitar. Gemparlah seluruh penduduk desa. Bayangan azab itu begitu dekat, sudah tiada harapan lagi untuk selamat dari azab yang berat. Selain menyesal, bertaubat, meninggalkan penyembahan berhala-berhala, dan memohon dengan hati yang rendah dan jiwa yang pasrah kepada zat yang menjadi sesembahan Nabi Yunus. Pada saat itu juga, para pemuka Ninawa memimpin penduduk berkumpul di tanah lapang. Semuanya menyungkurkan wajahnya ke tanah. Kedua tangan mereka terangkat ke langit. Bibir tak henti-hentinya melantunkan pengakuan dosa, pujian, dan memohon ampun kepadanya. Zat yang esa lagi maha kuasa di atas segala penguasa dunia. Nah, Nabi Yunus ini tidak tahu sekiranya mereka bertaubat dan meninggalkan kaumnya dengan rasa gundah. Nah, perasaan inilah yang kurang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberi ujian baru pada Nabi Yunus. Ia harus dilempar dan ditelan ke dalam perut apa? Ada yang tahu? Ikan paus. Ya, betul, perut ikan paus. Atas perintah Allah, ikan paus tidak meremukkan tulang dan memakan daging Nabi Yunus. Ia masuk ke dalam perut ikan paus dalam keadaan sehat tanpa mengalami luka lecet sedikit pun. Nah, di dalam perut ikan inilah Nabi Yunus memohon ampunan pada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. La ilaha illallah, maha suci Engkau. Subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah Nabi Yunus memanjatkan doa dan zikirnya. Kalimat yang pendek namun penuh makna. Ya. Nah, jadi
sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, sudah pasti sampai hari kiamat Nabi Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus. Allah Subhanahu wa taala menerangkannya dalam surat As-Saffat ayat 143 dan 144 yang artinya seperti ini. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih atau mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Ketika itu Allah mendengar doa Yunus dan memerintahkan ikan paus itu mendamparkan Nabi Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang menemukan pohon labu agar Nabi Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya. Setelah pulih, ia diperintahkan kembali ke Ninawa, di mana ia kemudian kaget karena melihat perubahan penduduk Ninawa yang telah beriman kepada Allah. Nabi Yunus kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Itu tadi materi tentang keteladanan Nabi Yunus ya. Mau kita lanjut tentang keteladanan Nabi Ayub atau tanya jawab terlebih dahulu? Lanjut Bu. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya tentang keteladanan Nabi Ayub yang juga tidak kalah luar biasanya dari Nabi Yunus. Nabi Ayub ini adalah putra bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seseorang yang kaya raya, istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya melimpah ruah, dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walau demikian, ia tetap tekun beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan padanya tak sampai melupakan kepada Allah. Ia gemar berbuat kebajikan, suka menolong orang yang menderita terlebih dari golongan orang fakir miskin. Sampai para malaikat di langit itu terkagum-kagum dan membicarakan ketaatan Nabi Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Sementara itu, ada yang mengganggu nih. Siapa? Iblis. Iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Pertama, Iblis mencoba sendiri menggoda Ayub agar tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ia gagal. Nabi Ayub tetap tak tergoyahkan. Iblis kemudian menghadap Allah, minta izin untuk menggoda Nabi Ayub. Iblis berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang senantiasa patuh dan berbakti menyembahmu, memujimu, tak lain karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Semua ibadah tidak ikhlas dan bukan karena cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda, anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan taat dan tetap ikhlas menyembahmu." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Iblis, "Sesungguhnya Nabi Ayub adalah hamba-Ku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh, kuat, dan taat yang bulat kepadaku. Iman dan takwanya tak tergoyah oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku dan kebaikannya tidak akan menurun dan menjadi berkurang walau ditimpa musibah apapun yang menimpa dirinya dan hartanya. Kerahkanlah pembantu-pembantumu," yang dimaksud di sini adalah pembantu setan ya, "untuk menggoda Nabi Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikanlah keluarganya rukun, damai, sejahtera. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan hamba-Ku Nabi Ayub." Demikianlah Iblis dan para pembantunya kemudian menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mulanya mereka membinasakan hewan ternak Nabi Ayub. Satu persatu hewan itu mati berkelimpahan, disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian terbakar dan rusak. Iblis mengira Nabi Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertanian. Namun Nabi Ayub tetap berbaik sangka pada Allah. Segalanya ia serahkan kepada Allah. Harta adalah titipan, sewaktu-waktu dapat diambil lagi. Berikutnya,
Iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putra Nabi Ayub. Masih belum nyerah nih ya. Si iblis ini masih belum nyerah buat bikin Nabi Ayub ini menyerah. Terus mereka goyang-goyangkan tiang-tiang gedung sehingga gedungnya itu roboh dan anak-anaknya mati semua. Iblis mengira usahanya berhasil kali ini. Namun mereka kecewa lagi. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Nabi bersedih hati dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah menghendaki semua itu, maka tak ada orang yang mampu menghalangnya. Selanjutnya, iblis masih belum nyerah lagi. Iblis menaruhkan baksil di seluruh tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang sangat menjijikkan. Keluarga dan tetangganya menjauhinya. Istri-istrinya banyak yang melarikan diri. Hanya ada seorang yang mendampinginya, yaitu ada yang tahu? Iya, Roh. Beliau adalah seorang sosok istri yang sangat setia kepada Nabi Ayub alaihissalam. Karena Nabi Ayub tidak mau ketularan penyakit, sehingga mereka terutama kaum ibu secara terang-terangan mengusir Nabi Ayub dari perkampungan. Mereka pergi ke ujung desa dekat pembuangan sampah, namun di sana mereka tetap mengusir Nabi Ayub. Maka pergilah Nabi Ayub dan istrinya ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Waktu 7 tahun penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian berat bagi Nabi Ayub dan istrinya. Namun Nabi Ayub bisa bersabar dan tetap berzikir menyebut asma Allah. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, Rahmat terpaksa bekerja pada pabrik roti. Namun lama-lama majikannya mengetahui bahwa Nabi Ayub memiliki penyakit yang sangat menjijikkan itu. Mereka khawatir Rahmat akan menularkan penyakit yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Nabi Ayub bersumpah bila Allah memberi kesembuhan, dia akan menghukum istrinya mencambuk sebanyak 100 kali. Itu nazar dari Nabi Ayub. Meski dicoba dengan berbagai musibah dan penyakit, Nabi Ayub tetap sabar dan tabah. Malah ia semakin bersyukur ketika musibahnya semakin banyak, hingga ia menjadi teladan manusia dalam menghadapi cobaan. Karena kesabarannya itu, Allah akhirnya memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Lalu bagaimana nazar yang telah dibuat Nabi Ayub? Nabi Ayub mengingat ketulusan dan kesalehan istrinya tersebut. Allah yang Maha Penyayang mengajari bagaimana menghukum tanpa menyakiti. Akhirnya Nabi Ayub mempunyai satu cara. Caranya 100 lidi diikat menjadi sapu, lantas dipukulkan dengan keras. Ini berarti telah memukul 100 kali sekaligus. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian Nabi Ayub berbalik seperti semua. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 84 yang artinya, maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Nah, jadi itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya saya akan memberi beberapa pertanyaan untuk anak-anak semua. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi Ayub untuk memenuhi nazar yang telah ia buat terhadap istrinya? Apakah Nabi Ayub itu melakukan 100 kali cambukan terhadap istrinya atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Jadi Nabi Ayub itu diberi perintah Allah atau diajarkan untuk memberi nazar itu tanpa menyakiti istrinya, yaitu dengan cara mengikat 100 lidi dan di talinya lalu dicambukkan ke istrinya. Jadi yang itu sekali aja, nggak harus 100 kali karena lidi itu udah 100. Bagus, beri aplaus buat Anda. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pada awalnya kenapa kaum
Nabi Yunus tidak diterima oleh kaumnya dalam berdakwah karena Nabi Yunus sendiri tidak bukan golongan dari suku dari kaum Ninawa tersebut. Yang terakhir ya, siapa yang mau membacakan doa atau zikir yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus? Saya Bu, ya silakan Mela. Zikirnya La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya betul, beri aplaus ya. Jadi hikmah yang bisa diteladani dari kisah nabi-nabi yang telah kita bahas hari ini adalah tidak mudah berputus asa dan menyerah dan terus berjuang dalam kebenaran. Dan selalu ingat bahwa manusia memang tempatnya berbuat salah. Namun setelahnya segera memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita sebagai hambanya. Selanjutnya yaitu dalam menghadapi ujian atau cobaan ataupun kesulitan, kita hendaknya selalu bersabar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa saja memberikan banyak nikmat dan mengambilnya kapan saja. Dan jangan lupa memohon kesembuhan hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Lalu kita boleh saja bernazar, namun dengan nazar yang sesuai dengan syariat, bukan yang menyakiti orang lain. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita kali ini banyak membawa manfaat dan kita semua bisa meneladani kisah-kisah dari nabi-nabi yang telah kita bahas hari ini. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran tentang keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Boleh di-share juga kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.